Berarti 1 itu namanya apa? Pembilang. Yang 2 dinamakan apa? Penyebut. Jadi ini nanti kalau ada soal perkalian dan pembagian, kita nanti tidak usah menyamakan penyebut terlebih dahulu. Contoh pecahan. Coba kalian sebut saja, bilang pecahannya berapa? 1/3. Kelompok sini bilang 1/3. Kita kasih operasi hitung perkalian dulu. Kelompok sini pecahannya berapa? 1/5. Nah, sudah ada soal seperti ini misalkan. 1/3 dikalikan dengan 1/5. Caranya coba dilihat. Kalau sebuah perkalian kita langsung saja pembilang kita kalikan dengan pembilang. Pembilang pecahan 1 dengan pembilang pecahan 2 langsung kita kalikan. Berarti 1 kali 1. Penyebutnya berapa? Kali 5. 3 kali 5 15. Mudah? Lebih mudah? Contoh lagi ya, 1. Berapa? 2/3. Berapa sana? 3/4. Nah, coba yang lainnya diam. Sudah ada soal lagi, 2/3 dikalikan dengan 3/4. Coba kelompok sini. Berarti penyelesaiannya berapa? Saya tulis di sini. Berarti pembilang dikalikan pembilang 2 kali 3. 3 kali 4. Hasilnya 6/12. Pecahan itu bisa disederhanakan yang paling kecil, sederhanakan sampai pecahan itu kecil atau paling kecil. Berarti kalau ini kita bagi berapa? Bagi 2 dulu. Ya, bisa kita bagi 2 dulu. Atas atau pembilang kita bagi 2, berarti bawah kita juga harus dibagi 2. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. Sudah, hasilnya 3/6. Lihat 3/6. Bisakah disederhanakan yang paling kecil lagi? Bisa. Dibagi berapa? 3/6. Bisakah dibagi 3? Berarti bawah juga harus dibagi 3. Hasilnya 3 dibagi 3, 6 dibagi 3, 2. Berarti hasilnya adalah 1/2. Inilah pecahan yang paling kecil dari berapa? 6/12. Kalau dijawab 6/12 bagaimana, Bu? Bisa, benar, betul. Cuma kalau nanti diminta atau ada soal, kok nggak ada ya 6/12? Berarti di jawaban itu adalah perlu penyederhanaan. Jadi cari sederhananya yang paling kecil dari pecahan 6/12 kali. Harus lakukan adalah bentuk atau buatlah bentuk pecahan seperti yang saya tulis. Boleh kalian bentuknya boleh lingkaran, boleh persegi, boleh ambil persegi panjang. Ya, misalkan saya akan membuat sebuah pertanyaan soal ini. Soal 1/2.
Jadi kalian harus membuat 1/2 dikalikan dengan 2/4. Buat pecahan 1/2 dulu dari kertas. Bisa bentuk lingkaran, bisa bentuk persegi, bisa bentuk persegi panjang. Ayo cepat. Ya tak begini gak apa-apa, langsung nanti digunting. Ayo. Bisa persegi panjang. Gunting dulu. Ya. Setelah yang sudah, itu kan masih ada sisa yang kertas itu, belum penuh toh? Buat pecahan 2/4. Duanya belum ya? Nggak gunting? Biar besar ya. Deret sini, mungkin ada yang mau wakili? Ya, Mbak Kaila. Pecahan 1/2 dulu, 1/2. Dua Mbak. Ya. Ada yang punya bentuk lain selain lingkaran? Semuanya pakai lingkaran. Tadi ada yang pakai segi 4. Ada yang segi 4? Ada. Ini segi 4 nanti. Oh ya, ini segi 4. Coba ditempel. Kalau membuat jangan terlalu kecil ya, biar nanti kelihatan temannya kalau ditempel ya. Ini luas. Udah. Ini bentuk apa? Bentuk apa? Lingkarannya dibagi menjadi 2. Yang diarsir setengah lingkaran. Untuk ini tadi miliknya Mbak Kaila. Ini benar seperti ini. Besok kalau membuat atau membagi pecahannya, ini harus setengah lingkarannya harus sama. Kalau misalkan kalian kesulitan untuk membagi pecahan yang sama, setelah digunting, gunting dulu, belum diarsir, belum dibagi, lipatlah kertas kamu menjadi 2 bagian yang sama. Nanti kalau sudah menjadi bagian yang sama akan terbentuk pas. Ini kelihatannya, coba kelihatan nggak ini? Bagian yang diarsir dengan yang tidak diarsir berapa? Bisa ya menentukan pecahan walaupun lewat gambar? Bisa? Bisa. Sekarang ini bentuk persegi panjang. Tadi saya bilang buat pecahan 2/4. Artinya kalau 2/4 sama, jangan bingung. Kalau 2/4 berarti bangun yang kalian buat itu bagi menjadi 4.
rotinya satu utuh, bentuknya persegi atau segi empat. Bentar. Nek digambar Bu Eri seperti ini. Rotinya bentuknya segi empat. Nek dibagi cah papat, berarti setiap anak punya bagian seperempat atau seperapatan. Sakmene iki perapat itu. Sekian seperempat itu ya. Ya. Kembali lagi ke sini, bentuknya persegi panjang. Jika dibagi 4, berarti ya bentuk dulu menjadi 4 bagian yang sama, baru kamu lihat pembilangnya. 2, berarti bagian yang diarsir berapa bagian? 2. Dikalikan 2/4 berarti 1 kali 2 kali 4 berapa? 2 2/8. Bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. Dibagi 2 dibagi 2. 8 dibagi 2. 4. Sudah bisa disederhanakan lagi? Tidak. Berarti hasilnya 1/4. Kalau misalkan kertasmu sudah nggak bisa dibuat lingkaran dengan cetakan yang kamu buat itu, cari bentuk lain yang sekiranya bisa cukup untuk membuat sebuah pecahan dari ada yang jawaban lain? Ada yang punya jawaban lain? Atau bentuk lain? Atau masih proses? Masih proses? Ya, ditunggu. Sudah? Ya, silakan. Contoh pembagian ya, saya tulis di sini. Mbak sebutkan pecahannya. 1/5 dibagi berapa? 2/1. Lihat. Bagaimana cara penyelesaiannya kalau pembagian? Jadi kalau perkalian kan langsung dikalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau pembagian 1/5 dibagi dengan 2/1. Lihat, 1/5 tetap ditulis. Tanda baginya atau operasi hitung baginya akan berubah menjadi perkalian. Ya. Berubah menjadi perkalian. Pecahan yang terakhir dibalik. Dibalik menjadi berapa? 1/2. Saya ulang. Pecahan 1/5 dibagi dengan pecahan 2/1. Cara penyelesaiannya adalah 1/5. Pecahan yang pertama tetap ditulis seperti apa adanya. Operasi hitungnya yang semestinya bagi berubah menjadi kali, tapi pecahannya harus dibalik.
menjadi 1/2. Kalau sudah seperti ini, bisa langsung diselesaikan seperti perkalian. Kalikan 1 kali 1 pembilang dikalikan pembilang, 5 kali 2 1 kali 1 1 5 kali 2 10 5 kali 2 10 Bagaimana? Disederhanakan enggak? Tidak. Ini sudah menjadi pecahan yang paling 3 4 yang lainnya bisa? Reza bisa? Bisa. Reza, berarti berapa kali berapa Reza? 3 kali 5. Faiz, berapa kali berapa? Penyebutnya berapa? Penyebutnya berapa Faiz? 4 dikalikan 2. Azmi, 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa? 15. Ayah, 4 kali 2 berapa? 8. Hasilnya 15/8. 5. 8 bisa dibagi 3. Hah? 8 bisa dibagi 3? Tidak. Bisa sebenarnya, cuma nanti hasilnya akan menjadi pecahan desimal. Karena kita akan bahas dulu pecahannya dalam bentuk pecahan biasa. Mari saya sudah jelaskan pecahan itu ada pecahan biasa, ada pecahan campuran, ada pecahan desimal. Dalam bentuk pecahan, sampahnya itu dikumpulkan dulu, nanti dibuang setelah pembelajarannya selesai ya. Diselesaikan di situ aja, di bawahnya ya.
Yara di sini, Yara di sini. Ada yang sama dengan jawabannya, Mbak Yara? Sama. Nah. Ada yang tadi kaget kok gitu jawabannya, Yara? Kenapa kok 12/10 jadi 3/5? Kenapa Yara? Buat apa kan ini? Ini namanya disederhanakan. Oh ya. Duduk ya. Dari hasil ini saya tarik garis 12/20. Bu, milik saya tak bagi 2, boleh. Berarti 6/10. Lah, walaupun seperti ini kan masih bisa disederhanakan lagi. Walaupun prosesnya lewat dibagi 2 dulu. Kalau Yara tadi langsung dibagi 4. Dari sini, kalau memang sudah jawabannya sudah di 6/10, sudah betul. 2, kalau sini mungkin dari sini. Bisa tinggi justru. Jangan lagi saya bilang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak mau pulang, nggak apa-apa, jangan nangis. Nomor 3. 3/4 dibagi 5/9. 9 dibalik. Ya. Iya toh? 5/9 jadi 9/5. Loh, 3 kali 9 berapa? 27. Gimana? Coba ini ya. Siapa yang punya jawaban lain? Ya. Pak Is. Ya. Harus jeli ya. Tentang pembagian harus jeli. Kalau sudah kamu ubah menjadi perkalian, berarti pecahan berikutnya. Yang belum? Yang berapa sini? Yang belum?
diletakkan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, berarti kita sederhanakan terlebih dahulu. Pembagian pecahan